Ya, berdoa mulai. Doa selesai dengan salam. Hadir Pak. Hadir, depan, hadir Pak. Ya, berarti yang hadir itu jumlahnya 12 ya. 12 ya. Oke. Di pembelajaran kali ini ya, nanti kita akan membahas tentang alat ukur ya. Ini nanti kalian akan mengetahuinya tapi ya. Dan di sini nanti di sesi pembelajaran alat ukur ini kalian ada yang namanya nanti sesi pembagian kelompok ya, pembagian kelompok. Terus nanti setelah kemudian lagi kalian boleh searching, explore ya, menggunakan perangkat kalian. Jadi siapkan paket datanya ada ya, tersedia ya. Oke, terus nanti tolong kalian juga bakal pas searching, fokusnya ke materi aja yang akan kalian cari ya. Bisa mendiskusikan yang lain-lain ya, atau di luar materi yang kalian terlibat topik dan kalian lepas ya. Oke, sini nanti kita akan di sini akan belajar tentang atur ya. Atur itu nanti kita akan berapa kali, 4 kali pertemuan kalau nggak salah ya. Tapi kita bahas di sini adalah hanya cuma satu ya. Tapi itu hanya maka 1-2 jam ya. Ya, kita pertemuan 2 jam pertemuan atau misalkan intinya nanti kalian akan mempelajari tentang alat ukur mekanik dulu ya, alat ukur mekanik. Terus ada lagi nanti alat ukur elektronik ya. Tapi yang akan kita bahas sekarang itu alat ukur mekanik dulu ya. Terus nanti silakan kalian siapkan apa namanya perangkatnya ya. Perangkatnya itu kalian sudah kasih tahu semua ya. Alat tulis kalau misalkan kalian apa namanya itu materi yang harus kalian catat ya, silakan ditulis pasti saya menjelaskan. Terus tentang alat ukur ya, pernah nggak kalian ukur? Pernah ukur ya, pernah menggunakan
meja apa dengan buku gambar ya. Ya. Maka kalian menggaris apa? Garis kan? Terus pas kalian mengukur apa lagi itu? Oke, apa pelajaran. Nah, terus fungsinya itu apa? Nah, untuk mengenai ukuran suatu fungsinya, ya. Jadi untuk mengatur ukuran suatu benda. Ya, oke. Terus harapannya setelah kamu mengikuti pembelajaran materi AutoCAD ini, harapannya apa? Kalau kita lagi terus yang paling yang paling bermanfaat ya, kalau kalian belajar itu kalian tidak dibolong ya, dibolong misalnya di mana saat kalian belajar ya. Oke ya. Coba di sini alat ukur itu berfungsi atau definisinya apa? Itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur secara presisi yang diperlukan dalam kita melakukan pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan software. Jadi alat ukur ini untuk mengetahui ukuran secara presisi ya. Jadi alat ukur secara presisi. Terus pengukuran panjang oleh apa? Dari mana? Dari kehidupan sehari-hari contohnya Jarak. Jarak. Terus kamu apa tadi? Mengukur panjang papan tulis menggunakan alat. Mengukur papan tulis itu lebih ke sebuah pekerjaan ya. Kalau misalnya dari kehidupan sehari mengukur pak, contohnya seperti apa? Jarak dari rumah ke sekolah itu membutuhkan waktu, ya kan? Menit, gitu kan? Terus apa lagi? Ya, sekolah, kan? Sekolah itu kan biasanya jaraknya dari mana? Dari jalan atau dengan soalnya ya. Kita konsep bukan biasanya dilampar ya. Misalkan lancar, berlimpah. Ya, itu saat kalian mengukur waktu ya dari rumah ke sekolah. Terus lagi apa lagi? Berat apa contohnya? Beli ayam ya, kalian harus ibu mama ke pasar ya kan? Berapa kilo gitu kan? Ya, itu tadi manfaat kalian kalau misalkan bisa membaca tersebut atau mengetahui pengukuran ya, jadi kan nggak dibohongin ya. Misalkan dari bapak-bapak atau ibu-ibu jual ayamnya ini udah 2 kilo padahal masih 1,5 kilo ya kan? Ya, lagi berat itu benar ya. Terus apa lagi? Di bensin ya volume ya. Di bensin ya. Misalkan kalian dari di bensin berapa liter misalkan? Liter gitu ya. Jadi kalau misalnya itu tambahin itu harus dari ya. Kenapa harus dari 0? Supaya hasilnya pas. Nah, supaya hasilnya pas atau presisi. Untuk semua alat ukur itu harus seperti dia. Jadi penggunaan alat ukur, kalau misalkan kalian mengukur itu harus dari ya. Jangan sampai kalian nanti pas beli bensin ya di pengukuran itu ya digitalnya itu tidak ya. Terus apa lagi? Contohnya? Berat badan bisa
Ya. 0,5 mm atau 10 mm. Ukuran yang tersedia pada pista atau pembaris baja adalah ukuran kombinasi, yaitu ukuran metrik dan ukuran British atau ukuran Inggris. Inci ya. Misal baja terbuat dari baja yang range pengukurannya mulai dari 30 cm hingga 150 cm. Di samping Jangan ada yang menggunakan sampai baja ya. cukup Ada dengan yang lain lagi. atau menempelkan lister baja ke benda yang akan diukur. Kemudian lihat ukuran yang nampak pada skala pengukur lister baja. Filler gauge Lagi. adalah alat ukur mekanik yang berfungsi untuk mengukur jarak-jarak yang kecil atau celah-celah antara dua permukaan. Filler gauge biasanya berbentuk seperti lempengan-lempengan tipis yang Kalau sudah, silakan dibersihkan menggunakan tisu ya. Tapi ininya dalam keadaan kalian rapatkan rahangnya ya. Kalian rapatkan rahangnya terus kalian seperti ini ya. Oke, ya silakan. Biar supaya dia halus ya. Jangan dipaksa kalau misalkan jangka sorongnya atau ukurnya itu seret. Oke, sudah? Sudah? Coba. Nah, kita gini aja. Sudah? Silakan bersihkan. Ambil isunya. Awas isunya nanti isunya disimpan, nanti dibuang ke tempat sampah ya. Ya. Oke. Iya. Sudah. Ya. Oke. Terus mata yang kedua, ya, itu kalian coba lihat. Nah, sini kan, yang katanya seperti ini ya. Nah, ya. Jadi yang sebelah sini itu bisa lihat sama kalian, itu dia skala Lenius. Ya, skala Lenius. Terus di sini itu dia rahang. Ya, ini dia rahang yang tetap. Ya. Terus yang sebelah sini itu dia rahang yang bisa bergerak. Nah, ya. Oke. Terus untuk yang keduanya itu kalian silahkan periksa. Ya. Pada skala Lenius yang angka 0 ini dilihat ya. Pada skala Lenius yang angka 0 itu harus sejajar dengan skala utama yang 0. Coba dilihat, ada yang enggak sejajar? Nah, pas ya? Pas? Ya, 0 sama dengan ini? 0. Nah, itu 0 ya. Yang penting 0-nya dulu aja. 0-nya dulu, 0 kan? Terus kalian lihat yang angka 10 di skala Lenius ada? Ya, itu dia juga harus sejajar dengan skala yang ada di skala utama. Ya, itu berarti di 39 kalau bisa dilihat. Rahang yang seperti ini pun. Ya, oke. Jadi hanya satu tangan saja kalian pakai terus seperti ini. Ya, kunci. Terus kalian keluar. Ini hasilnya sudah kita buat. Ya, terus untuk mengukur diameter orang yang keluar, berarti kalian tinggal pakai ini. Ini mengukur diameter 2. Ya, terus Pak untuk kedalaman gimana ini? Nah, untuk mengukur kedalaman. Oke? Ya, ini yang kedalaman ini ya. Ya, terus ini juga sama kedalamannya. Ya, oke? Ya, ini ini fungsinya seperti ini terus untuk mengukur tingkat itu bisa. Ya, tapi kalau misalkan tingkat dia menggunakan ini. Ya, cara mengukurnya itu seperti ini. Ya, jadi kalian masukkan ini di sini. Nah, ya, seperti ini. Ya, yang depan seperti ini, yang belakang seperti ini. Oke? Paham ya? Ini untuk tingkat ya.
Oke. Terus, Pak, bagaimana cara membacanya? Cara membaca betul itu gimana? Yang kelihatan itu gimana? Oke, kita lihat simak video yang baca betul kalian. Ya, kita lihat. Ya. Oke, kita akan simak ya. Sambil dilihat itu sudah sama. Ya, kita lihat yang sama. jelas dengan tanda merah bahwa skala utama menunjukkan angka
terdapat satu garis skala yang berfungsi lurus bertemu dengan satu garis pada skala utama. Garis tersebut adalah ketiga. Garis ketiga ini harus dikalikan dengan tingkat ketelitian. Jangka sorong terlebih dahulu yaitu 0,05 m kali 3. Buka kurung garis ke min 3 tutup kurung sama dengan 0,15 mm atau 0,015 cm pembacaan total nilai jangka sorong. Setelah skala utama dan skala minus terbaca, baru dijumlahkan kedua jangka tersebut. 21 mm tambah 0,115 mm sama dengan 21,15 mm atau 2,1 cm plus 0,015 cm sama dengan 2,115 cm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini saya ingin mempresentasikan soal fungsi alat ukur jangka sorong dan cara pengukurannya. Saya Maulana dari kelompok 2. Fungsi jangka sorong: 1. Untuk mengukur suatu benda dari sisi luar dengan cara diapit. 2. Mengukur diameter luar benda. 3. Mengukur diameter dalam benda. 4. Mengukur panjang benda berukuran kecil. Untuk cara penggunaannya: 1. Mengetahui bagian-bagian jangka sorong. 2. Ketahui skala jangka sorong. 3. Bersihkan jangka sorong dan benda yang akan diukur. 4. Menutup rahang jangka sorong. 5. Kendorkan struk pengukur. 6. Geser salah satu rahang jangka sorong. 7. Jepit objek atau benda yang ingin diukur. 8. Membaca skala utama. 9. Membaca skala vernier. Dan 10. Jumlahnya dan jumlahkan apa yang didapat. Oke, Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, betul seperti itu cara menggunakan alat ukur, tapi masih spesifik ya. Masih ada, ya. Oke ya. Jadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Disiran Ayu. Di sini saya akan membacakan atau mempresentasikan soal nomor 2. Macam-macam alat ukur, yaitu 1 ada mistar baja, 2 mistar gulung, 3 flipper gauge, 4 vernier kaliper, 5 dial indikator. Oke, terima kasih. Itu berarti Sekian ya. Sekian jawaban dari saya. Bila kata yang salah mohon maaf. Dari Sobi Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk soal nomor 1 ya, itu saya serahkan lagi ke kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju lagi. Oke, ganti dong. Ganti dong. Ya, silakan. Ya, Pak. Nanti kita bahas, ya. Nanti kita bahas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Rujana dari kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Peralatan alat ukur pada teknik mesin. Peranan alat ukur pada teknik mesin. 1. Memberikan pengukuran yang akurat dan terpercaya terhadap suatu besaran fisik. Alat yang digunakan untuk melakukan proses inspeksi transaksi terhadap suatu benda. Alat ukur mekanik adalah alat yang biasa digunakan untuk memperoleh ukuran benda yang akan atau sedang digunakan secara mekanik. Ya. Sekarang Terima kasih. saya
Hah? Cari. Udah? Oke, udah, ya. Bagus. Oke, ya waktunya hampir habis. Membuat refleksi ya, jadi silakan pendapat kalian bagaimana setelah mempelajari pelajaran ini ya. Jadi nanti tolong diisi dan nanti ditunggu ya. Itu penting untuk apa? Seperti kita ya, orang teknik itu penting sekali untuk membaca apapun yang harus bisa ya, terutama yang kasar itu sangat-sangat dipergunakan sekali dalam proses produksi, apalagi pada proses produksi masin ya. Siap, berdoa, mulai. Berdoa selesai, tekan salam.